السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sudah. Apa makna ketika kita sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ada 8. Ya. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan seluruh yang beliau sampaikan. Masuk akal, enggak masuk akal. Sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai. Sesuai dengan nurani kita atau tidak sesuai. Apapun yang dikhabarkan oleh beliau, wajib kita imani, seaneh apapun. Ini yang pertama. Sudah ya. Yang kedua, imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan seluruh perintah beliau. Yang wajib aja dulu. Yang wajib aja dulu. Dan memang seperti itu. Jangan melaksanakan yang sunat. Kalau yang wajib saja masih terbengkelai. Kalau sholat 5 waktu saja masih banyak yang bolong-bolong, sering ketinggalan, jangan memikirkan duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, ini pun sudah, ayyajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, menjauhi semua apa yang dilarang oleh beliau. Yang dilarang oleh beliau berarti haram. Ya. Sama dengan yang dilarang oleh Allah, enggak ada bedanya. Oh, kalau dilarang oleh beliau haram, kalau dilarang oleh Allah lebih haram. Betul? Salah. Oh, kalau larangan dalam hadis haram, larangan dalam Al-Quran lebih haram. Betul? Salah. Urutannya bukan ini di hadis, ini di Al-Quran, ini di Al-Quran, ini di hadis. Tidak. Tergantung ancamannya seperti apa. Ya. Larangan nyelonong ke kamar orang tua tanpa ngetuk pintu. Kan ini enggak ada ancamannya kan? Ini ada di Al-Quran. Sedangkan larangan-larangan besar, ancaman-ancaman bagi pemakan riba, berenang di sungai darah misalnya, ada di Al-Quran apa di hadis? Di hadis. Ya. Maka mengatakan di hadis berisi hal-hal besar, di Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar, salah. Ya. Besar dan kecilnya letaknya bukan di situ. Letaknya di bagaimana ancamannya, bagaimana keutamaannya.
Ya, sekarang yang keempat, ini belum ya. Ar-rabi'u, yang keempat. Alla yuqaddama qawlu ahadin minal bashar ala qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mengutamakan, mendahulukan ucapan seseorang. Seseorang ini siapa? Siapapun. Mau teman kita, mau guru kita, mau Imam Syafi'i, mau Imam Malik, seseorang. Ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas ucapan Nabi. Ya. Udahlah, saya kalau udah beliau yang berpendapat, sudah, saya nggak nanya-nanya lagi. Kalau beliau yang ngomong, saya sikoh. Udahlah, tutup mata, tutup telinga. Padahal ini sabda Nabi. Ya. Ini sabda Nabi. Ini yang haram. Berarti syahadat dia yang kedua ini dipertanyakan. Kalau dia lebih mendahulukan ucapan gurunya, syekhnya, madhabnya daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru saya sudah mengatakan kalau selesai baca Al-Quran, udah baca Shadaqallahul Adzim. Ya sudah. Tanpa mau tahu Rasul dulu kalau baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Adzim apa tidak? Dia harus ada pertanyaan. Apakah Rasul dulu ketika baca Al-Quran diakhiri dengan Shadaqallahul Adzim apa tidak? Kalau tidak, dan dia tahu apalagi ya, atau setidaknya nggak ada riwayat lah. Tapi dia merasa tentram karena gurunya mengatakan, syekh-syekhnya mengatakan, madhabnya mengatakan, akhiri baca Al-Quran kalian dengan Shadaqallahul Adzim. Ya. Maka syahadat yang kedua ini dipertanyakan. Nabinya siapa? Rasulullah Muhammad SAW apa si A, si B, si C? Ini rupanya. Pelajaran ini, kaidah ini rupanya yang tidak tertanam di masyarakat kita. Kita tidak ditanamkan dari kecil bahwa yang tidak pernah salah, yang tidak mungkin salah hanya Nabi SAW. Selain Nabi bisa benar, bisa salah. Hatta Abu Bakar dan Umar. Dan sudah sering kita bahas itu. Wa ala hadza la yajuzu an tuqaddima qawla fulan. Dengan demikian engkau tidak boleh, haram bagimu mengutamakan, mendahulukan ucapan fulan. Al-imam min a'immatil muslimin, baik itu imamnya kaum muslimin, mau Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ala qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat saudara-saudara kita, bahkan sudah tahu nih, Rasulullah belum pernah merayakan maulid Nabi. Nggak peduli. Nggak perlu. Guru-guru kami, syekh-syekh kami, semua merayakan maulid Nabi. Biarin aja Rasulullah nggak merayakan maulid Nabi. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Rasulullah nggak kenal selawat nariyah, nggak, biarin aja. Guru-guru kami, syekh-syekh kami, mengajarkan kami salawat nariyah. Ini luar biasa. Nabinya siapa? Gimana merasa tentram, sikah dengan gurunya, syekhnya, gak peduli Nabi mencontohkan atau tidak. Maka manhaj salaf hari ini harus teriak lantang tentang hal ini.
ikutin Nabi, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun bisa benar, bisa salah. Ketika Syekh bin Baz dilapori, ya Syekh, pendapat Syekh Albani nggak kayak gitu. Dengan entengnya, ya Albani. Apakah harus mengikuti beliau? Bahwa beliau muhaddis besar abad ini. Tidak ada di kolong langit ini yang mengetahui hadis seperti beliau, Syekh Albani. Ini sanjungan dari Syekh bin Baz. Tapi apakah kita semua harus mengikuti beliau? Mudah. Siapapun bisa benar, bisa. Lihat diri kita. Kita seolah ini, oh kalau udah, ini dari Syekh nih. Ini dari ulama nih. Ini MUI nih. Seolah selesai. Apalagi di beberapa lembaga. Oh, kami sudah dapat sertifikat dari MUI. Seolah kalau sudah ketok palu dari MUI, selesai. Seolah wahyu. Wah, ini penyakit. Ya. Belum selesai. Kalau Nabi yang sudah bicara, selesai. Ya. Contoh menarik, Imam Bukhari. Hari itu Imam Bukhari berhadapan dengan hampir seluruh ulama di zaman itu ya, di masa beliau. Beliau nggak peduli, yaitu tentang haramnya ayah, ibu, orang tua memberikan hibah, hadiah kepada salah satu anaknya. Anak yang lain tidak diberi. Hampir semua ulama hari itu mengatakan boleh. Kan itu uang, mobil, tanah punya ayahnya. Mau dikasih ke siapa? Mau anak pertama, mau anak kedua, mau anak keempat, mau anak bungsu. Terserah ayahnya. Ini mayoritas jumhur ulama. Bukhari nggak takut. Bukhari seolah seorang diri. Ya. Kenapa? Karena Imam Bukhari tahu dalil. Beliau yang membawakan dalil Nu'man bin Bishir. Yaitu kisah di mana Bishir memberikan sebidang tanah kepada Nu'man. Kemudian ibunya Nu'man atau salah satu istrinya Bishir ini mengatakan, aku tidak tenang sebelum pemberian ini disaksikan oleh Nabi SAW. Lalu mereka berdua datang, berdua atau bertiga bersama Nu'man, datang kepada Nabi SAW, memohon kepada beliau untuk menjadi saksi atas hadiah itu, pemberian itu. Nabi bertanya, apakah engkau punya anak lain selain Nu'man? Punya. Engkau beri juga seperti Nu'man sebidang tanah ini? Dijawab, tidak. Hanya Nu'man yang aku beri. Apa kata Nabi? Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan yang dolim ini, yang tidak adil ini. Lihat, Nabi menyatakan ini dolim, tidak adil. Karena seorang ayah, seorang tua ketika memberikan hadiah kepada anak harus adil. Anak pertama dibelikan mobil 100 juta, yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang bungsu, semua harus 100 juta semua. Adil. Tidak boleh melihat jenis kelamin. Mau laki, mau perempuan. Jenis kelamin beda itu, walirijali mislu hadzil unsayain, itu khusus waris. Adapun hadiah, hibah, tidak seperti itu. Harus sama. Laki dan perempuan. Mana yang selesai? Bukhari. Ulama yang lain, walaupun puluhan, barangkali ratusan, mungkin ribuan, nggak dianggap.
Karena pedoman adalah dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Inilah dalil. Qala Syafi'i, bukan dalil. Qala Bukhari, bukan dalil. Qala Maliki, bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Ketika antum tahu dalil, maka gigit dengan gigi geraham. Jangan pedulikan yang lain. Seperti Imam Bukhari tadi. Li'annaka anta wal imam yulzimukuma ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena baik engkau atau imam sama. Engkau atau Imam Syafi'i atau Imam Bukhari atau imam siapapun sama. Sama-sama? Sama-sama wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu ketika kita tahu dalil, antum yang belajar kan tahu dalil. Antum lihat di Sahih Bukhari, antum lihat di Sahih Muslim, antum lihat di Sunan Abu Daud misalnya. Kok bertentangan dengan guru antum, syekh antum, bahkan Syekh bin Baz Al-Albani, enggak usah pedulikan. Ya. Wa ma a'zama qawli man idha hajatahu wa kulta qala Rasulullah qala lakinnal imam fulan qala kada wa kada. Betapa buruknya ucapan seseorang yang jika engkau katakan dengan hujah, ini kata Rasulullah, ini kata Allah, ini kata Rasulullah, dijawab oleh dia, ini kata Imam fulan, ini kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Bukhari, ini dahsyat, keburukan yang sangat dahsyat. Siapa yang pernah marah? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Dengan seseorang yang membawakan ucapan, siapa? Abu Bakar dan Umar, bayangkan. Bukan Imam Syafi'i lagi, bukan Imam Bukhari lagi, bukan Imam Malik lagi. Abu Bakar, Umar. Syaikhan. Dua orang tua di umat ini. Manusia termulia di umat ini. Bahkan manusia termulia di jagat raya ini di luar para nabi, para rasul. Di luar para nabi, para rasul yang 124.000, manusia termulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Mengalahkan sahabat-sahabat Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi termulia, maka umat beliau adalah yang termulia di antara umat-umat Nabi yang lain. Nah, yang paling mulia umat beliau siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, ucapan Abu Bakar dan Umar dipegangi oleh seorang tabi'in. Ibnu Abbas marah. Ibnu Abbas marah. Kenapa? Karena bertentangan dengan ucapan Nabi SAW. Dalam masalah haji tamattu sering kita bahas. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir jangan-jangan akan turun hujan batu dari langit. Kalian diazab dengan hujan batu. Kenapa? Aqulu qala Allah wa qala Rasul. Aku sampaikan kepada kalian, ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Sementara kalian menjawab, qala Abu Bakar wa Umar. Ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Marah Ibnu Abbas. Sampai khawatir jangan-jangan akan ditimpa batu dari langit. Saking marahnya Allah. Itu Abu Bakar dan Umar. Apalagi cuman guru kita, syekh kita, madhab kita, nggak ada apa-apanya. Kalau bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini pelajaran seperti ini yang tidak disampaikan kepada saudara-saudara kita.
Sampai hari ini umumnya saudara-saudara kita mengatakan, mosok guru kita salah, mosok syekh kita salah, mosok kiai-kiai kita salah, dan itu dicekoki terus. Maka apapun ucapan kiai, guru, udah benar semua. Nggak ada qala Allah, nggak ada qala Rasulullah. Dan hari ini mereka sudah mempersiapkan kata-kata, sudah apa istilah kita, istilah berantemnya sudah pasang kuda-kuda dengan berbagai macam kalimat menghadapi ucapan ustadz-ustadz salaf yang mengajak kaum muslimin untuk pintar, untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Macam-macam lah ucapan mereka, dibantu oleh setan, iblis. Ucapan Allah dan Rasulnya yang paling tahu siapa? Kan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ya gitulah kira-kira. Ya, talbis iblis muncul di situ. Ya kita kan bukan siapa-siapa, mereka-mereka yang lebih tahu. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya jangan tinggalkan ucapan kiai-kiai kita, guru-guru kita, apapun yang terjadi, mau bertentangan dengan ayat, mau bertentangan dengan hadis. Akhirnya Al-Quran cuman ditilawahkan saja, cuman dibaca-baca saja. Bahkan keprihatinan ini sudah muncul di zaman Syekhul Islam. Syekhul Islam hari itu, kira-kira 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, kaum muslimin terhadap Al-Quran sekarang mirip-mirip kaum Nasrani terhadap Injil. Apa? Hanya tahu membaca saja, nggak faham sama sekali. Bagaimana mengulang-ulang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, tapi dengan enaknya mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah tidak berada di satu tempat. Padahal ayat itu mereka baca Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Setidaknya ada 7 tempat dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apalagi hari ini. Ya, kita lanjut yang kelima. Alla yabtadi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan bid'ah. Bid'ah itu hanya ada di apa? Di ibadah mahdhah. Ruku, sujud, salat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad, bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, baca Al-Quran, azan, qomat, di situ. Bukan di sodako, nikah, cari nafkah. Kan itu ibadah juga. Bolehkah kita cari nafkah beda dengan cara Nabi? Boleh. Karena nikah kan bukan ibadah mahdhah. Ya kan? Bolehkah kita sodakoh beda dengan cara Nabi? Boleh. Kan sodakoh bukan ibadah mahdhah. Ya. Nabi belum pernah sodakoh dengan ditransfer misalnya. Nggak masalah. Karena sodakoh bukan ibadah mahdhah. Yang harus mencontoh Nabi itu yang ibadah mahdhah. Bolehkah sujud kita beda dengan sujud Nabi? Nggak boleh. Nabi sujud merenggangkan sikutnya dari pinggangnya. Salat sendiri ya, salat sendiri. Kita merapatkan begini. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Nabi at-tahiyat menunjuk dengan jari. Kita enggak. Bolehkah? Tidak boleh. Ya.
Atau Nabi berisyarat itu dari awal tasyahud. Kita berisyarat menunjuk dari asyhadu an la ilaha illallah. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh beda. Ya. Dan tidak boleh lebih dari Nabi SAW. Nabi 2 rakaat, kita 3 rakaat. Nabi 11 rakaat, kita 12 rakaat. Nabi 8 rakaat, kita 10 rakaat. Nabi melempar jumroh 7 kali, kita 8 kali. Haram, dosa. Ya. Kalau kurang, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau lebih, mutlak tidak boleh. Itu ibadah mahdoh. Adapun ghairu mahdoh nggak masalah. Tadi nikah ini ghairu mahdoh. Maka Nabi belum pernah nikah di hotel, di gedung. Kita nikah di gedung, di hotel, nggak masalah. Karena ini ibadah ghairu mahdoh. Ya. Nah, ibadah ghairu mahdoh ini kita harus taat kepada Nabi kalau Nabi bikin aturan. Nikah tidak sah kalau tidak ada wali. Kita taati. Gitu. Nikah itu harus ada saksi. Kita taati. Beda dengan sholat. Nggak perlu Nabi ngancem-ngancem. Awas, kalau sholat sujudnya tidak merenggangkan, salah dia, dosa dia. Nggak perlu ada ancaman seperti itu. Kalau at-tahiyat tidak menunjuk dengan jari, dosa. Nggak perlu ada ucapan seperti itu. Karena ini barang mahdoh. Cukup dengan kaidah kita harus mencontoh Nabi SAW dari takbir sampai salam. Dari tawaf, sa'i, tahalul, semuanya harus mencontoh Nabi SAW. Karena itu ibadah mahdoh. Adapun ghairu mahdoh bebas. Kecuali ada ancaman dari Nabi, ada perintah dari Nabi. Harus begini. Ya. Jangan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Kita taati. Jangan menjual dengan 2 harga. Kalau kontan 1 juta, kalau dicicil 1,5 misalnya. Kita taati. Jangan berjual beli di masjid. Kita taati. Jangan jual beli di rumah, harus di pasar. Ada begitu? Enggak ada. Maka bebas. Jual beli di rumah boleh, di pasar boleh. Yang dilarang di masjid. Paham ya? Jadi bid'ah itu adanya di ibadah mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh tidak. Yang ada petunjuk enggak dari Nabi? Gitu. Ada larangan nih dari Nabi? Enggak ada larangan, bebas. Jangan menjual sesuatu yang belum engkau miliki, masih punya orang. Kita taati. Jangan menjual barang yang belum jadi. Harus jadi dulu, baru dijual. Ada larangan begitu? Enggak ada. Maka belum jadi udah dijual, boleh enggak? Belum jadi nih. Tapi bukan punya orang lain ya. Belum jadi. Masih berupa kayu. Catnya juga masih di kaleng. Belum jadi lemari. Ya. Tapi saya sudah jual. Ya. Bapak mau beli lemari, saya ada nih gambarnya nih. Panjang sekian, lebar sekian, warna ini, modelnya begini, ini ada gambarnya nih. Oh ya, berapa? 1 juta. Nih. Ada larangan? Enggak ada.
Boleh. Masih ingat jual beli apa namanya? Duit dulu, barangnya belakangan belum jadi. Salam. Jual beli dengan sistem salam. Uang dulu, barangnya belum jadi. Boleh, tidak dilarang. Yang dilarang itu barangnya masih punya orang. Barangnya masih punya orang di Tanah Abang. Saya tahu harganya 1 juta. Punya dia, bukan punya saya. Saya kasakusuk. Tetangga saya, teman-teman saya, mau nggak barang ini? Berapa? 1,5. Dan itu murah. Oh iya, sama. Mana duitnya? Baru saya ke Tanah Abang beli barang itu. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dilarang. Adapun belum jadi, boleh. Ya. Begitu seterusnya. Adapun sekali lagi azan, qomat, melempar jumroh, mencium hajar aswad, nggak ada larangan-larangan itu. Jangan pernah azan dengan hayya ala sholat 3 kali. Ada larangan begitu? Nggak perlu. Jangan mencium hajar aswad dengan dikecup, mengeluarkan bunyi. Haruskah ada larangan seperti itu terus kita nggak berani mengecup? Enggak. Nggak ada larangan seperti itu dari Nabi. Jangan mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Boleh nggak kita mencium? Larangan itu nggak ada ya. Nabi nggak pernah melarang seperti itu. Tapi kita mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan, boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat belum pernah mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Nah, lihat, itulah ibadah. Jadi tidak boleh lebih sedikit pun dari Nabi SAW. Jangan nunggu larangan, ini kan ibadah. Nanti akan banyak sekali. Ada larangan, Nabi mengatakan, jangan sekali-kali kalian sholat subuh 3 rakaat. Apa harus ada larangan seperti itu? Jangan sekali-kali kalian melempar jumrah 10 kali. Jangan sekali-kali kalian azan hayya ala sholat 3 kali, 4 kali. Nggak perlu larangan itu sudah haram. Kenapa? Tadi, ibadah mahdoh tidak boleh lebih dari Nabi SAW. Lebih bid'ah. Ghairu mahdah tidak bid'ah. Walaupun lebih. Yang penting gak ada larangan. Apalagi mahdoh bukan, ghairu mahdoh bukan. Bebas sebebas-bebasnya. Mau makan apa, mau minum apa, mau gerakan apa, ini itu boleh. Yang penting ada manfaatnya. Yang penting jangan kita nggak pakai akal gitu ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 sambil lari-lari di tempat. Ada manfaatnya? Insya Allah. Berkeringat ya kan? Mau lari-lari malu mungkin ya kan? Ya sudah, lari-lari di tempat. 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Berkeringat. Boleh? Boleh. Ya. Senam, menggerakkan badannya ke kiri, ke kanan, biar badan lemes. Ada manfaatnya? Ada insya Allah. Ya. Meletakkan tangan di jidat. Ya. Gini. Ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Ya. Habis meletakkan tangan di jidat, lalu badan seger gitu. Ya, gatal-gatalnya hilang gitu. Ya, maka ini nggak boleh, jadi haram. Jangan kita memperbodoh, ini bodoh sekali. Ini apa sih manfaatnya begini? Apa hubungannya menghormati pahlawan dengan begitu? Apa hubungannya cinta tanah air dengan begini? Apa hubungannya jiwa patriot, nasionalisme dengan begini? Apa hubungannya? Kita dibikin bodoh oleh orang-orang kafir. Ya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, A'immatul Arba'ah nggak kenal gerakan begini nih apa nih. Kita dibikin bodoh, sebodoh-bodohnya, ngikut aja. Ya.
Kita lahir 10 Desember, lalu harus ada lilin di situ. Umur 17, lilinnya 17, umurnya 20, lilinnya 20. Dinyalakan, sudah nyala, ditiup lagi. Ini bodoh, sebodoh-bodoh. Manfaatnya apa coba? Ya? Ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Jangan kita jadi bodoh. Ya, niup lilin, begini, dengan melempar jumroh, mencium hajar atau sujud ruku, sama. Sama-sama nggak ada manfaatnya. Sama-sama akal nggak bisa cerna. Cuman kalau ruku, sujud, melempar jumroh, mencium hajar aswad, diperintahkan oleh Allah lewat manusia termulia di muka bumi Muhammad Rasulullah SAW. Nah kalau begini yang nyuruh siapa? Kalau lilin yang nyuruh siapa? Orang-orang kafir. Ini disamakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini haram jelas. Memperbodoh, nggak dikasih akal oleh Allah, nggak mau menggunakan akalnya. Kalau Allah yang nyuruh, tentu nggak usah pakai akal. Masuk akal, nggak masuk akal, ya melempar jumrah kan nggak masuk akal. Tapi kan Allah Rabbuna Jalla wa'ala yang nyuruh. Nah kalau begini, yang nyuruh siapa? Jangan bodoh. Ya. Yang nggak ada manfaatnya tidak boleh kita lakukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim apa? Tidak mau melakukan apa yang tidak ada manfaatnya. Enggak dilakukan. Kecuali olahraga tadi. Main bola, main futsal, main voli, kan berkeringat, sehat insya Allah. Biar semangat, ada permainannya, gitu. Ada skornya. Ya, silakan. Adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.